hampir sama. Kalau bicara yang kecil meong-meong, yang besar gitu. Lam ini kan huruf J. Semua huruf J punya tahu. Itu kalau di RPN itu elemen ke 7. Taluk. Taluk itu hubungan. Pakai wifi gue. Taluk itu hubungan. Hubungannya dzaruf atau jar majrur pada amil sebelumnya. Ada kalanya amilnya itu ditampilkan, namanya ada pengecualian. Ini wajah aku, sesungguhnya aku menghadapkan kepada siapa? Lillahi, kepada Allah. Sehingga lamnya ini takluk pada lafaz wajah tuh namanya takluk khas. Apa khas? Khusus. Takluk khas daripada amil fi'il. Wajah tuh ini fi'il apa sih? Fi'il. Namanya fi'il madi. Ilmu itu artinya mengetahui. Kopi goblok artinya orang yang nggak tahu. Membuka satir, membuka tutup. Makanya ada bahasa syukur sama kufur. Kalau syukur itu terbukanya mata hatinya tahu. Oh, uang itu untuk dimanfaatkan. Manfaat untuk diri sendiri dengan cara yang baik. Manfaat untuk orang lain dengan cara disedekahkan. Ngawur. 9 suapan. Itu bisa bermasalah. Kalau nggak punya kan, lebih baik kamu makan satu hari 9 kali. Tapi setiap makan 9 suapan. Santri tidak puasa, tapi makannya pagi 9 suapan. Siang 9 suapan, sore 9 suapan, malam 9 suapan, 4 kali makan. Dibandingkan sama santri puasa, lalu maghribnya bukanya ini beras dendam. Makan pagi siang sore dijadikan satu. Kolak telung gelas, es teh rong gelas, makan 2 piring. Gorengan habis 5. Ini lebih utama, nggak usah puasa saja. Maksud saya itu selain Ramadan nih ya, kuatnya ngomong jadi ini Ustaz, kepala rasa puasa tak duduk itu. Maksudnya puasa sunnah itu loh, bukan Ramadan. Kalau Ramadan ya lebih utama puasa. Nanti enak nanti. Seperti saya nggak enak. Saya ditanya sama netizen, Kiai, bisanya biar sehat terus gimana caranya? Jawabanku sih lucu. Caranya memperbanyak jima. Setiap hari usahakan istiqomah jima. Sing asli enggak gitu. Sing asli itu yang makan 9 suapan. Sehingga kalau makannya 9 suapan, organ tubuh jadi sehat. Orang itu kalau tubuhnya sehat, maka nafsunya sempurna. Sahabatnya sempurna. Kalau nafsu sempurna, sehat sempurna, maka dia akan nafsu sama istrinya. Karena nafsu yang sehat adalah nafsu yang diletakkan di perkara yang halal, bukan ke yang haram. Coba dilatih 9 suapan kalau makan. Gimana ya Ustaz caranya? Saya sudah 9 suapan tapi nasinya masih hijau. Apakah harus dibuang? Ya jangan. Ya harus dihabiskan. Lu kata Ustaz, malah ngono cai gue. Ya dikira-kira toh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan bisa toh dikira-kira. Paling 1 sendok. 1 sendok, satu kepal. Lambung manusia itu 1 kepal. Kenapa kau jadi melar? Manganmu dari kecil manganmu tetap.
Akibatnya melar, perutnya melar sehingga pada akhirnya perutnya besar, buncit. Mau nawis tua blending. Kamu pernah lihat orang perutnya besar nggak? Kenapa kau besar? Kebanyakan makan itu. Mesti ngomong ini. Itu anu Ustaz, itu kebanyakan lemak. Nah lemak itu wujudnya lemak gara-gara makanan. Kalau lemaknya, kalau makanannya banyak, lemaknya banyak. Kalau lemaknya banyak, rawan wabah penyakit. Makanya orang yang gemuk-gemuk itu rawan kena penyakit. Karena nggak banyak bikin. Ustaz, apa? Tetangga saya kurus tapi kok anu ya penyakitnya banyak. Itu tadinya gemuk itu. Itu setelah digerogoti sama virus-virus, bakteri-bakteri, penyakit-penyakit itu. Baru kurus dia. Yang jadikan apa itu hancur berkeping-keping organ tubuh manusia itu satu, banyaknya makan, nomor dua, banyaknya pikiran. Mana daripada banyaknya pikiran adalah mikir duniawi. Kamu itu cuma mikir duniawi, cuma mikir dunia. Loh, katanya disuruh kerja, Ustaz. Kerja ya kerja, aja mikir duit. Kerja ya kerja. Kerja ya kerja, sementing untuk duit nih. Tapi jangan mikir sampai sepaneng, salah. Dan kalau dapat uang jangan digunakan. Kenapa? Allah itu di waktu menciptakan dunia itu berpaling Allah itu. Allah kalau menciptakan dunia berpaling, tidak mau melihatnya. Makanya kamu berpaling juga. Kalau punya uang berpaling, kemudian gunakan untuk orang lain. Kamu gunakan dirimu lil-darurah, karena darurat. Jangan pernah menggunakan tidak karena darurat. Ngerokok itu orang darurat. Orang ngerokok orang mati. Nyatanya aku gak ngerokok urip. Kalau bisa ya jangan ngerokok. Apakah haram? Enggak. Idu'atul mal. Orang kalau makan nasi kan dihabiskan sampai habis ya. Orang kalau ngerokok mesti enggak dihabiskan. Minimal gabusit dua. Ya bang ya. Silakan lah nak buntal silakan. Ini sesungguhnya aku wajahtu menghadapkan wajahku lilladzi, saya hadapkan lilladzi kepada zat. Lamnya ini faidahnya itu mujawazah. Kepada. Lamnya faidahnya mujawazah. Memaknani menerjemah sih gampang. Sing angel kadang-kadang mikir seperti itu. Kepada ki opo ngono. Biasanya kan lam milki kan. Padahal lam itu maknanya banyak. Banyak ini. Lam faidahnya mujawazah itu melewati. Melewati. Biasanya min faidahnya tidak. Ila an nah ngono iku an mujawazah melewati. Lilladzi itu lam sama aladi kalimat itu mausul. Pokoknya kalau kamu ketemu aladi itu semausul. Ilmu itu berdasarkan mengingat-ingat. Oh, ini namanya zeni. Oh, ini namanya ruro. Itu namanya Luisa. Sawe modemu saya suwe rasanya putih, saya ireng ya. Kayak ning sawah terus ya. Lama Luisa. Santai sah, cuma tinggal alim sah, oke. Artinya kan dari hasil mengingat-ingat kan. Oh, caiku namanya Abar. Oh, ini namanya Asadullah. Singanya Allah, mosok Gusti Allah di singa bentuknya kue.
Asadullah kok piye? Yo nek Abdullah sih rada wajar. Hambanya Allah ya Asadullah. Singanya Allah gering ora tahu. Singa mangane kok sego. Lilladzi kalau mandi sementara ngambil air dari situ bawa ke kamar ya, atau ngambil mandi di musola mengalir nggak? Nah sekali-kali, mereka akan dosa makanya mutung itu airnya mutung. Mandi sungai. Airnya mutung. Itu air bagian itu apa? Itu kan ada lubangannya gini, 115 meter. Itu terjadi pergerakan bumi. Jadi air apa itu tanahnya itu menciut. Tanahnya itu mengecil pada akhirnya nggak bisa hidup. Ono kuwi grewel 5 juta. Ini pondok liya, banyunya jarang nih seperti ini. Ini ngerti air itu untuk air minum itu. Airnya diproses di depo air untuk minum santri yang asli. Tapi saya nggak mau. Minumnya santri saya belikan dari Gunung Ungaran asli itu. Dari Gunung Ungaran. Air dari gunung itu beli 450 itu. Itu masih diproses di depo air loh. Dulu di pondok saya minumnya itu langsung ning peralon itu. Itu kadang-kadang saya itu sering lah kesuwen ning kolah ini. Kolah wudu ya ono lodok ono umbel campur dari siji. Rasane kayak bulan 8 tahun minum air mentah itu tanpa proses itu. Kamu di sini enak, mandinya enak. Kalau air sumber Demak itu asin itu. Itu asin itu. Makanya nanti rencana saya tak beri sumur lagi di situ untuk mengantisipasi air. Jadi bapak niki mati, situ hidup. Cak Putri sih, alhamdulillah aman terus sih. Alhamdulillah. Kamu jangan sombong. Nih, apa tahu? Jebul-jebul oleh lancar gara-gara ada saya di situ. Alladhi kalimah. Apa isi mausul? Kalau isim mausul itu membutuhkan sila dan aid. Tapi kalau mausul, huruf mausul hanya membutuhkan silah saja. Ayyadriba. Pukulan. Ayyadriba pukulan. Kamu ngomong muni ayyadriba sama saja kamu ngomong derbau. Ayyadriba dia memukul. Ayyadriba pukulannya. Jadi kamu ngomong muni ayyadriba sama saja kamu ngomong derbuhu pukulannya. Makanya namanya an masdariyah. An masdariyah itu an yang menyulap fi'il mudhari disulap menjadi masdar. Duruba itu masdarnya durban. Makanya kamu ngomong ayyadriba sama saja kamu ngomong derbuhu pukulannya. Paham? Isim mausul itu ada harfi ada ismi. Artinya mausul itu ada yang harfi, artinya mausul harfi itu mausul yang hanya membutuhkan silah saja, tidak membutuhkan silatun. Makanya kan biasanya kan mausulun wasolah membutuhkan silah dan aid.
Yang membutuhkan ait itu adalah isim mausul. Kalau huruf mausul hanya membutuhkan sila. Pertama kali kamu membaca ini, lalu kamu hafal. Jangan berhenti belajar itu. Paham? Jangan berhenti. Paham Kit Pak Kit? Kit, setiap pagi selesai ngaji, selesai ngaji ini dah. Kamu masih sekolah kan? Kalau nggak nganggur, kamu tak beri pekerjaan ini, mengondisikan kamar-kamar VIP itu. Kamar VIP itu harus selalu bersih. Paham Kit? Toiletnya, kamarnya, semuanya, dan seprimbitnya harus selalu ada spraynya. Kalau nggak ada spraynya, caranya WA ke saya nanti tak beri. Harus selalu bersih. Pokoknya kamar VIP kok kotor, wakil sing tak cekel. Amin. Bersihan. Udah Gus, udah diisi. Udah penuh. Bawa nih kabeh. Kamu nih manggon kene apa ning kene? Ning lor. Wis mbok isi kebek. Pengurusnya kurang canggih. Bina pengurusnya aku. Peralon yang situ tak juruskan Pondok Putri. Jadi ada alat pemutarnya. Sekali yuk bermasalah langsung set terbuka jadi mengalir semua. Sayang disayang otakmu ning kene. Nengkul. Tak ning kene. Mausul. Jadi alladhi itu isim mausul. Isim mausul itu isim yang membutuhkan sila dan ait. Apa sila? Apa ait? Yang penting hafal. Yang penting hafal. Makanya ada bahasa al-ilmu bisyudur. Ilmu itu di dada. Ilmu itu di dada. Makanya ilmu itu kata lain adalah cinta. Kenapa ilmu itu cinta? Karena melekat di dalam hati. Ada bahasa bila cinta sudah melekat, kotoran sapi rasa coklat. Kenapa coba? Karena saking seringnya gitu, nyampe hafal. Saking seringnya, ada seorang ibu-ibu, sapinya dijual, nangis dia. Sapinya pengen dinaikkan di truk itu nangis dia. Gitu nangis. Setelah sapinya nggak ada, setiap pagi itu nili lepong di belakang rumah untuk menghilangkan kangennya. Kenapa? Loh, ilmu itu dari kata mahabbah. Makanya apabila ada orang pengen mendapatkan ilmu kok nyampe nggak cinta, sulit kamu. Cinta dengan kitab, pengen ngaji menciumnya. Terus saya ngaji menciumnya, memuliakan kitab, tidak berani membawa kitab seperti ini. Membawanya pun di sini. Tidak berani meletakkan kitab di tangan kiri, tapi di tangan kanan sambil diginikan. Bahkan bapak saya, kitab wong ini dimarahin, nak coro bapak saya. Tapi rasa diikuti. Ini cara bapak saya. Jadi saya lagi makat ngaji mesti ngene saya. Nanti kalau pulang ngaji mesti ngene ya. Kalau saya gini kan dimarahin. Itu yang jadikan ilmu enggak barokah gitu. Insyaallah. Bapak saya itu. Kita mesti diri gini kan. Akhir ngaji alif bata selesai ngaji ini kabeh santrinya seperti ini semua. Ya ada yang berani. Oh ngawur ketika ning tanah.
Kenapa? Untuk meletakkan cinta. Cinta sama kitab, cinta ilmu yang dipelajari, cinta dengan tulisan yang ditulis, cinta dengan guru yang mengajarkan ilmu, cinta kepada anak-anak guru, cinta kepada keluarga guru, bahkan mencintai semua yang ada hubungannya dengan ilmu. Meja guru, kursi guru, gitu, karpet guru. Gitu. Makanya dulu ada seorang santri itu, kalau sakit, cukup melihat bajunya guru yang dijemur, itu sembuh. Makanya al-ilmu fis sudur. Gini ilmu itu. Ilmu itu ada di hati, cinta. Harus didasari dengan cinta. Kalau kamu mempelajari ini enggak cinta, paham? Rani. Ini kan Rani kesini yang nanti kan pengen ngapalin Quran. Makanya yang saya sebutkan ini terus. Supaya cinta dengan ilmu fikih dulu. Kalau nggak cinta mal, ya namanya nggak cinta lu. Namanya nggak cinta. Iya minta intokin dah rosok gitu. Orangnya kan kaya orangnya, punya banyak rosok. Jadi alladzi namanya isim mausul. Dikatakan isim mausul karena membutuhkan silah dan aid. Ini fatoro namanya silah. Sedangkan domir yang kembali pada alladzi namanya aid. Lilladzi kepada adat fatoro yang menciptakan. Fatoro yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Alladzila. Domir yang kembali pada alladzi namanya aid. Makanya ulama-ulama Jawa kalau memana nih, ini saat temene ingsun iku wajjatu ngadepake sapa ingsun waji ing atiku lilladzi maring dat fatara kang gawe sapa alladzi. Baliknya pada alladzi. Alladzi kepada dat fatara yang menciptakan. Kenapa kalau saya fatara yang menciptakan siapa alladzi? Kenapa saya nggak ngomong gitu? Karena ini adalah domir mustatir. Domir mustatir itu domir yang nggak dilihatkan. Nah, kalau diperlihatkan namanya nggak mustatir lagi. Fatara yang menciptakan as-samawati beberapa langit wal ardo dan bumi hanifan dengan condong musliman dalam keadaan muslim wa ma'ana dan tidak ada wa ma'ana dan aku tidaklah minal musyrikina golongan orang-orang yang syirik. Orang yang syirik itu adalah orang yang mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi ning jero ati sing asli ana bapak ibu yang membantunya. Ning jero ati iki penak entuk kiriman, kamu tidak ada keyakinan bahwa uang yang dikirimkanmu itu dari Allah. Masih ada kata ini dari orang tuaku. Ini namanya syirik. Syirik itu menyekutukan itu mencampur aduk. Semestinya kita ini tidak boleh, harus hanifan, harus condong, hanifan harus fanatik, hanifan harus totalitas hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Semamanya toh kita mencintai Allah dan mencintai ayah ibu kita karena atas perintah Allah, alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana, gitu. Karena diperintah oleh Allah untuk tidak menyembah kecuali Allah dan wa bil walidaini ihsana, terhadap ayah ibu kita harus berbuat baik. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada ayah ibu kita? Pertama kali, jadikan ayahmu bangga dengan kamu dengan cara pahami ilmu agama dengan baik, yang alim, lalu ilmu yang ada amalin. Bagaimana cara mengamalkan ilmu? Sregep, sungguh-sungguh, yang sregep. Yang sergap, yang totalitas dari jam berapa tadi? Jam 3 sudah nggak tidur.
Saya kadang-kadang nggak ngimami, itu tak sengaja, saya sengaja itu. Kadang-kadang memang saya sengaja salah di rumah. Kenapa? Si cantik mendatangi gini. Lu berarti istri sama Allah lebih utama istri, lebih utama Allah. Lu kok Ustaz tok lebih mendahulukan istri? Lebih utama Allah. Allah perintah sama saya, wa'asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan baik. Masya Allah. Namanya dingin-dingin. Dingin gak ini? Dingin ini. Kalau kamu sergap di masjid wajar, tapi rano sing bacangi. Lah temen tidurmu paling buantal, penuh dengan benua Afrika. Jadi alladhi ini adalah isim mausul, sedangkan isim mausul itu isim yang membutuhkan sila dan aid. Apa sila? Kalau ada jumlah, ini jumlah. Fadharas samawati wal ard, ini jumlah. Jumlah itu artinya isim, fi'il, isim. Jumlah itu artinya susunan mubtada khobar atau fi'il fa'il naibul fa'il. Itu jumlah. Kalau si B jumlah, itu artinya dzuruf dan jar majrur. Dzuruf doang, aja dzuruf majrur. Cantik-cantik biasanya ngomong ini dzuruf majrur, enggak ada dzuruf majrur B. Kalau jar majrur ada, karena jar itu huruf jar, majrur itu yang dijerkan, ya Pak Gajeng. Jadi lilladzi kepada zat fatoro yang menciptakan. Ini fatoro namanya silah. Lah silah itu tersusun dari jumlah atau sifat jumlah. Fatoro ini jumlah apa sifat jumlah? Jumlah. Jumlah ada? Sebutkan. Jumlah ismiyah itu tersusun dari isim-isim, tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah itu tersusun dari fi'il, fa'il, naibul fa'il. Jumlah fi'liyah. Artinya ada fi'il sama fa'il atau fi'il sama naibul fa'il. Paham? Lilladzi fadhara. Fadhara ini namanya jumlah fi'liyah. Kenapa dikatakan jumlah fi'liyah? Karena tersusun dari fi'il dan fa'il. Fatoro kalimat fi'il madhi. Fa'ilnya apa? Domir mustatir jawaz apa wujud? Jawaz. Kenapa jawaz? Karena tempatnya isim domir bisa ditempati isim domir. Ada berapa apa itu domir mustatir jawaz? 4. 1 2 3 4. Kamu kok hafal, maka kau akan cinta dengan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu kulluhum, semuanya adalah mahabbah. Ilmu adalah mahabbah. Ada seorang guru mencintai totalitas kepada muridnya, pasti muridnya ngalim-ngalim. Dengan syarat cintanya lillahi ta'ala, karena Allah. Orang kok cinta monyet. Nah jana aku kesel nah pejeti wong keblek. Pak Yai ini njaluk pejet santri ini keblek. Demi cinta wong goblok. Cinta itu harus cocok dengan aturan Allah. Kamu chattingan sama cewek sama cowok yang tidak istri dan suamimu, itu namanya tidak cinta, itu namanya bunuh diri. Itu namanya bunuh diri. Makan daging boleh nggak? Boleh. Bagaimana yang kamu makan daging itu daging haram?
Itu mandorot itu. Anane diharapkan Allah karena ada mandorotnya. Kowe mangan watu, mangan rica, gitu. Mangan pasir. Gitu. Itu mandorot itu. Lilladhi alladhi kalimah. Mausul ada? Sebutkan. Kalau mausul doang harfi ismi. Tapi kalau isim mausul ada? Sebutkan. Apa nas? Khusus. Apa musyarak? Bahasa nas ini menurut istilah ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama sekarang enggak nas, tapi khos. Khos musyarak. Mausul harfi ada? Sebutkan an ayyadriba anna zaidan qaimun kai yadriba. Kai kan termasuk amil nawasib, betul? An lari dan kai. Cuma kadang-kadang kowe ora tau roh contone. Orang legi. Ma lau ma mausul itu. Ma mausul. Wa ma min wa ma min dabatin fil ardi ila Allah rizqa bi ayatnya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Pokoknya ma sing ono ma yang ada itu lho. Ada apa? Ada lau. Ini namanya mausul, ini namanya mausul harfi. Ada mausul ismi. Yang ismi ada nas, ada mustarok. Yang nas punya berapa mahal? Sebutkan. Mahal itu artinya menempati tempatnya. Yang mahal rofa. Sebutkan. Alati, alatani, alati, alawati. Kamu belajar nahwu sorof lughah dengan cara seperti ini. Hafal, tahqiq. Jauh lebih utama daripada kamu belajar nahwu sorof lughah lewat nanduman alfiyah, jebul-jebul orang ngerti karepe. Nah, ini terus di apa itu dipecing-pecing sama netizen kata-kata saya. Sebenarnya banyak santri-santri itu udah hafal alfiyah 1002 nadhom. Setelah itu ditanya, Raisan jawab dia. Persis seperti ada seorang sarjana ekonomi nyampe wisuda, nyampe mendapatkan peci penceng, mendapatkan ijazah, mendapatkan penghargaan, jebul-jebul rapat on di ekonomi, jebul-jebul bingung tentang ekonomi. Lagi para sing di ijazah enggak punya sarjana ekonomi. Tapi ekonomi ini genah. Allah. Lha apa tujuan belajar tentang ekonomi kan untuk mengatur perekonomian kita. Jebul-jebul kok padha maning ngene. Enggak kerja, enggak punya uang. Rumangsa. Kerja rumangsamu sing gerak organ tubuh. Ana beberapa wong kerjane orang gerak organ tubuh. Masa Ustaz iya, apa itu Ustaz? Itu lho bapak-bapak sing dolanan tuet-tuet. Pret-pret. Prit gitu. Rumangsamu itu gak kerja gitu. Semakin hebat manusia, semakin sedikit menggerakkan organ tubuhnya untuk mencari uang. Seperti saya ini kan tidak, ini kan nggak mencari uang ini. Pak Sengaja itu mencari uang, cuma beda, caranya beda.
Artinya kan tidak langsung. Beda dengan seorang nelayan mencari ikan di laut, nanti ikannya dijual dapat uang. Seorang petani menanam tanaman, nanti hasilnya dijual dapat uang. Seorang tukang lalu kursinya jadi dijual dapat uang. Tapi seorang kiai ngajar, ini ruwet bulet ini. Sebabnya bermulanya orang yang bayari. Justru itu investasi yang luar biasa ini nanam saham ini. Nanam saham yang hebat ya seperti ini. Anggap saja ini tak ajar ini enggak balas budi sama saya. Tapi gara-gara saya memberikan yang terbaik sama kamu, Allah gerakkan dari sisi lain ini loh. Allah hadirkan rizki min haitsu la tasib. Lilladhi, ini alladhi ini mahal rofa apa mahal nasab apa mahal cer? Mahal cer. Isim mausul nas mahal cer. Sebutkan alladhi, alladaini, alladina, allati, alladaini, allati, allati, allati. Jadi alladhi ini isim mausul. Kalau alladhi itu isim mausul, hukumnya murab apa mabni? Mabni. Kamu harus ingat Safira siapa? Rani. Kamu harus ingat isim-isim yang mabni. Ada berapa isim yang mabni? 309. Isim yang mabni ada 12. Sebutkan. Kamu itu belajar itu sedikit-sedikit. Hari ini ngapalin isim mausul isim yang mabni diapalin. Sudah hafal belum? Sudah hafal belum isim yang mabni? Coba sebutkan. Isim yang mabni ada 11. Sebutkan. Bukan. Yang sana. Itu diapalin Gus, paham Gus? Apalin. Lah, isim mausul termasuk isim yang mabni. Kalau isim mausul itu adalah isim yang mabni, maka cara mendeteksinya ini. Kamu tunjuk alladhi kalimat apa? Itu mabni pamurab gitu loh. Alladhi kalimat? Alladhi kalimat isim mausul. Murab mabni? Mabni. Sebab? Mabninya apa? Mahal apa? Walcir. Sebab apa? Ini adalah lafaz alladhi. Kemasukan huruf cer menjadi lilladhi. Makanya alladhi ini mahal cer. Wele'e. Wong nak ngatur apa cer ini cantiknya semakin hilang. Kenapa saya? Alladhi nang ngantuk kaya aku lho. Saya tuh kalau ngantuk enggak kelihatan. Ngantuk kayak orang wiridan. Lil alladhi ini adalah mahal cer sebab kemasukan huruf cer. Setelah kamu meneliti mahalnya, kemudian ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat sebab isim mausul nas. Setelah meneliti ma'rifat nakirah, kemudian pakai apa? Pakai apa? Mufrad mudzakkar ghaib. Pakai apa? Mufrad mudzakkar ghaib. Di sini Allah. Mufrad itu satu, mudzakkar itu lelaki. Ghaib itu tidak ada. Makanya orang ngomong, aku telah ketemu sama Allah. Wong itu barang gaib, ketemu gimana tuh? Bilang kowe lagi mengetahui suara itu di mana, sama nggak ngerti ya?
Suara di mana coba? Di mana coba? Seperti ini. Kalau ini wajar ya, karena apa? Tempelan gesekan antara ini. Ya ini gak gesekan no. Canggih banget deh. Beda daerah, beda suaranya. Lilladzi kepada dat fatoro yang menciptakan. Fatoro kalimat fi'il madhi. Sebab patut tatanis sakinah. Karena fatoro itu bisa dimasuki tatanis sakinah. Kapan ya Ustaz? Ya malah kapan? Pokoknya kirono fi'il madhi itu tanda-tandanya patut tatanis sakinah. Jadi kalau fatoro dimasuki tatanis sakinah, semanu fatah sampai iki. Sampai iki jenenge ya. Wow. Iki lho kaya aneh, kaya adik kakak 11-12. Fatoro itu fi'il madhi sebab atau tatanis sakinah. Fatoro kemasukan tatanis sakinah bunyinya fatoro qiyas lugawi. Fatoro ta fator na fator ta fator kuma fator kuma. Fatoro murabba mabni. Yes. Murabba mabni. Sebab tidak bisa berubah. Jadi fatoro selama-lamanya fatoro. Selamanya menjadi fatoro itu karena dia alif. Fatoru karena dia wawu. Bukan karena mu'rab. Makanya nggak boleh kamu ngias fatoro, fatoroni, fatoruna, fatorot, nggak boleh. Nggak boleh. Fatoro, ayo guys. Fatoro yafturu fatron. Fatoro yafturu fatron. Fatoro yafturu fatron lapoto. Caiki lho. Orang pekerjaan. Fatoro mabri apa? Mabri fatoro. Pokoknya kalau kamu ketemu fi'il madhi selama-lamanya mabni. Kalau ketemu fi'il mudhari boleh mabni, boleh mu'rab. Kebanyakan fi'il mudhari mu'rab. Kalau ketemu fi'il amar selama-lamanya mabni. Paham maksudnya? Maksudnya orang itu punya karakter. Kalau ada orang karakternya ngantuk seperti Aceng, makanya nanti di lain waktu dia akan ngantuk. Seperti kamu melihat Jannah itu leh. Karakternya kan kelihatan. Seperti lihat Daniel itu, kedonak ketanu. Karakter. Makanya kamu pernah dikecewakan orang. Orang itu suatu saat akan mengecewakan kamu lagi. Dengerin. Kamu itu kalau nikah jangan sama seorang lelaki atau perempuan yang karena pegatan. Karena pegatan, tolak bang. Kenapa? Akhlaknya nggak baik. Kamu ditolak bojomu gara-gara apa coba? Karena akhlakmu jelek, makanya kamu ditolak bojomu. Kalau akhlakmu baik, nggak mungkin kamu ditalak. Kamu kok nyampe digugat cerai sama istrimu, berarti karena akhlak kamu baik, jelek. Kalau akhlakmu baik, nggak mungkin istrimu gugat cerai. Kamu punya suami, orang yang ganteng, ahli ibadah,
cerdas cari uang, kaya raya, dermawan, memilihkan kamu yang terbaik dari sejak nikah nyampe anakmu 7 itu, nggak pernah nyuruh kamu kerja. Kira-kira kalau ada suami yang semacam ini, kira-kira kamu gugat cerai nggak? Enggak. Tapi kalau kamu punya suami wis weli, wireng, rambutnya keriting kayak mie ayam, mie ayam kebanyakan saus, cuang, kemis jelek, sidik-sidik metah piring, waplok kamu, kira-kira kalau ada suami semacam ini, kira-kira kamu seneng nggak? Enggak. Kemudian mereka ini cerai. Mereka cerai. Ini ada wanita yang jelek, dicerai sama suami. Ini nanti kalau wanita kamu jadikan istrimu, maka wataknya akan keluar lagi. Makanya kalau kamu menikah kepada seorang istri atau suami, carilah yang tidak karena perceraian. Mungkin karena wafat, mungkin karena wafat. Jangan menikah dengan seorang lelaki ditinggal bojone. Semisal ada seorang lelaki digugat cerai sama istrinya. Kan bisa kamu tanya toh, Mas, kamu dulu kok cerai kenapa? Dia cerita, saya digugat cerai sama istri saya. Kenapa? Saya nggak bisa cari uang. Maka akan terjadi lagi itu. Watak itu sulit itu. Ada kambing ning sini. Kira-kira ning gone Garut kira-kira mbek apa enggak? Mbek. Pindah ning Kalimantan Selatan. Mbek. Pindah ning gone Palembang. Mbek. Pindah ning gone Papua Nugini. Mbek. Pindah ning gone Australia. Mbek. Watak. Watak itu. Ustaz, itu Ustaz, wanitanya itu baik Ustaz, wanitanya itu baik. Ya terus, itu wanitanya itu bukan karena dicerai Ustaz, wanitanya itu baik gara-gara istrinya jelek lalu dia gugat cerai. Yang jelek itu suaminya Ustaz. Dengerin. Kalau ada wanita seperti itu tetap jelek. Kenapa? Dia tidak sabar. Semestinya harus sabar menghadapi dengan suami yang jelek seperti kamu. Tapi dia tidak sabar. Karena sambinyanya saat debrek wong lanang. Dulu kan pilihan kamu. Kalau sudah pilihan kamu, kenapa habis manis sempat dibuang? Dulu di waktu masih pacaran segala-galanya. Bareng sudah tidak semanis seperti yang dulu, lalu kamu lepeh. Artinya perempuan semacam ini jelek. Makanya kalau nikah itu jangan bekas cerai atau gugat cerai. Dua-duanya jelek. Dua-duanya jelek. Sing lanang yo elek, sing wedok elek. Ana wong wedok solikah apik, suaminya jelek, lalu gugat cerai dia. Karena suaminya sering marah-marahin dan sebagainya. Apa yang terjadi? Anggap saja suaminya jelek sehingga digugat cerai. Istrinya ini juga jelek, kenapa nggak sabar? Masih bagus kamukah daripada Sayyidatina Asiyah? Sayyidatina Asiyah dicoba sama Allah, punya suami sosok Fir'aun. Pernikahannya saja itu penuh dengan dramatisnya. Itu Fir'aun ini mendapatkan kabar kalau ada wanita salihah, cantik, jelita namanya Sayyidatina Asiyah. Kemudian melamarnya. Lalu Sayyidatina Asiyah mentolak. Kenapa? Karena Fir'aun ini sadis orangnya. Begini begitu walaupun dia kaya raya, tapi dia adalah raja yang ngaku sebagai Tuhan. Nggak mau dia. Apa yang terjadi? Gara-gara lamaran ditolak sama Sayyidatina Asiyah, cinta ditolak? Bukan. Cinta ditolak. Fir'aun menyiapkan al-guju yang mengeksekusi ayah ibunya. Bukan dukun bertindak. Fir'aun memerintahkan pasukan perang untuk menjemput ayah ibunya.
Nyampe di rumahnya langsung ayah ibunya dibuagol, dibawa ke kerajaan. Sayyidatina Asiyah kasihan sama ayah ibunya yang disiksa sama Firaun. Lalu Sayyidatina Asiyah berdoa, ya Rob, saya ikhlas menjadi istrinya Firaun. Kalau itu ketetapan panjenengan, tapi tolong ya Rob, jangan kau sentuhkan tubuhku dengan tubuhnya Firaun. Jangan kau sentuhkan tubuhku dengan tubuhnya Firaun. Pada akhirnya Sayyidatina Asiyah memerintahkan seseorang untuk datang ke kerajaan, menyampaikan. Setelah itu ayah ibunya Sayyidatina Asiyah dilepas itu. Terus terjadi pernikahan besar-besaran, resepsi besar-besaran. Kemudian malam pertama Firaun wis nafsu banget sama Sayyidatina Asiyah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala takdirkan bantal guling yang di sampingnya Sayyidatina Asiyah disulap Gusti Allah jadi Sayyidatina Asiyah. Jadi setiap hari itu Firaun sekali jima sama bantal guling sepanjang hidupnya. Ada sebagian ulama mengatakan tidak bantal guling, tapi Allah takdirkan setiap Firaun masuk kamar pengen berhubungan badan, Allah takdirkan jin mendo jadi Sayyidatina Asiyah. Lalu Sayyidatina Asiyah keluar. Itu sepanjang hidupnya. Kamu memang Sayyidatina Asiyah terus mulia kowe ngono. Sayyidatina Asiyah saja ridho ikhlas nyampe wafat nih. Kamu itu ditakdir punya suami yang jelek. Kamu itu ditakdir sama Allah punya istri yang jelek. Langsung berpegat. Ojo. Apa kamu nggak tahu sejarahnya Syekh Ali Al-Khawas punya istri 75 tahun dia bernikah, belum pernah berhubungan badan, nyampe wafat. Sampai malam pertama nyampe wafat, belum pernah menyentuh istrinya. Kenapa? Istrinya nggak pernah mau. Ngono iku lho ridho ikhlas. Apakah istrinya masuk neraka? Belum tentu. Dia akan ridho ikhlas. Suami yang baik itu suami yang merelakan atas jeleknya akhlaknya istri. Ya, perempuan yang baik adalah perempuan yang mengikhlaskan, memaafkan atas kejelekan suami. Makanya kalau ada perceraian, itu adalah orang jelek. Jangan kamu nikah. Gimana? Kalau ada perceraian jangan dinikah. Kamu dilamar sama duda, hasil cerai jangan diterima. Kamu dilamar sama kamu melamar sama perempuan janda, hasil cerai jangan diterima. Mohon maaf netizen, saya nasihatin santri, kamu gak usah tersinggung, nanti malah tersungging. Gak usah tersinggung. Kamu masih perawan apa sudah janda? Kamu masih dijaga apa sudah duda? Lilladi pakai Obrot mendakar. Fatoro sigot. Fatoro mabni pamurab. Sebab mabni apa? Mabni fatkah. Fatoro mabni fatkah. Sebab Fatoro yang mabni fatkah jumlahnya ada. Sebutkan Fatoro. Fatoro bisa nggak dimabnikan tuh mah? Kapan Fatoro mabni tuh mah? Bertemu dengan bawu jemaah, caranya ojo merem nak anu nak diterangno iki. Ustaz saya itu sudah hafal. Kalau kamu pengen keramat, hafalan itu biar terus menerus. Orang yang sholat sudah hafal Fatihah, sholat subuh sama duhur,
punya makna yang beda, punya pemahaman yang beda, punya keilmuan yang beda, punya keistimewaan yang beda, punya karomah yang beda, punya hasil yang beda. Bismillah walaupun sama, bismillah satu dan bismillah yang lain akan beda. Afala tatafakkarun, kowe apa ora mikir? Gara-gara salatmu gak pernah mikir, jadi ini kira ono bedane belas. Fatihah subuh sama rakaat pertama sama kedua sama saja. Tapi kalau kamu difoto sama Allah, Fatihahmu pertama sama kedua beda. Mananya beda. Setiap hari akan dititipin oleh Allah pemahaman-pemahaman dahsyat. Akan dititipin oleh Allah ilham-ilham yang luar biasa. Paham? Mau kolah apa itu kamar mandi itu sudah habis kan? Mau nabar ngajian ya, sing gak sekolah ngisi itu ya. Sudah nyala. Sudah nyala. Tapi kecil. Sudah nyala. Kerannya dikinikan nyala. Bener. Coba ning cek ning. Angger gak nyala tak jewer we. Nyala gak ning. Hidup. Udah hidup ya? Sore. Berarti kalau mau hidup enggak? Enggak. Itu mati. Kasihan. Loh, lele itu bedanya apa sama Sama loh. Pakai coba cek nang kono ke. Muni enggak be? Saiki omongane lah siko. Perlu ditaskeh omongane. Lah wong Pak tukange pe ngomong sama saya Kiai. Mohon maaf, tidak bisa diselesaikan hari ini ngono. Coba ujung-ujung kok hidup. Jangan-jangan Fatoro mabninya apa? Fatoro mabni itu apabila Fatoro kalau kembali bertemu dengan wawu jamak bunyinya Fatoru, nulisnya Fatoro wawu. Kenapa diberi alif? Membedakan antara wawu jamak dan wawu asli. Kenapa matamu kenapa Nadia? Matamu yang ini lu kenapa? Mesti ngerti cowok iki kita. Ya kenapa? Apa? Kemasukan debu. Debunya masuk. Lah debu iki kaya apa? Itu fatoro, kalau dimasuki wawu bunyinya fatoru, itu ada alif, namanya alif tafrikun. Tafrik itu artinya untuk membedakan wawu atau dan wawu jamak. Fatoro boleh nggak dimabnikan sukun? Kapan fatoro dimabnikan sukun? Demir wa mutarak ada? Sebutkan. Memang kalau nggak terbiasa ngaji sama saya, ruwet, bulik, semrawut. Pelajariannya kok cepet. Sing asli enggak. Saya itu tak ulang-ulang terus. Karena ini adalah yang sangat urgent tunggal. Sangat urgent. Sangat penting. Paham? Lapo to kae. Fatara. Bila kemasukan demir fa mutarak maka mabni. Fatara kemasukan demir fa mutarak bunyinya. Fatara sigot. Apa sigot? Sigot ada.
Demikian. Apa Jamit? Dengerin santri baru, kalau ayah ibu kamu sambangan nilai kowe, wajib menjawab pertanyaan saya. Sekilas namun seorang dulu sekilas arba'in ya. Ini yang jadikan sumurnya mati. Fatoro siwat. Tidak. Sahih sulasi. Kenapa dikatakan bina sahih? Kenapa dikatakan sulasi? Kenapa dikatakan mujarab? Tidak ada tambahan. Fatoro kias. Kurmatron wa makron kau wa ta'in wa ja'amatu ikurlah takut. Ngono iki ana sing ngomong iftir rabi. Wong fatoro yafturu. Yafturu. As-samawati. Samawati itu mufradnya samaun. Samaun itu tadinya samawun. Kulibatil wawu hamzatan liwuku'iha ba'da alifin. Master barang ngawur ya. Langit atau master? Master itu nama pekerjaan. Contohnya kayak gini. Ini namanya derbun, pukulan. Dan langit nama pekerjaan. Saya kerja sapa? As-samawati kalimat isim. Tanda isimnya apa? Saya itu anggere kasro mesti cir nih. Padahal kasro itu ada yang cir, ada yang nasab. Kalau as-samawati ini menjadi maf'ul bi, berarti kasronya kasro nasab. Makanya jangan kamu katakan cir. As-samawati kalimat sedap. Murabba mabni sedap. Netizen orang sing ini, Kiai, tolong kalau Kiai ngajar, santri-santrinya di syuting juga, sehingga kami itu tahu anak saya itu ngantuk enggak. Kalau saya sih nggak masalah, sih asli tak syuting nggak masalah. Saya khawatir, gue terus Safira ngantuk gitu, terus bapak ibu marah. Isin aku ini ngantuk itu kok dari Allah ya. Kasihan. Lebih baik saya saja yang disyuting. Kalau saya kan insya Allah bapak saya gak malu, insya Allah. Ngisi-ngisi di syuting ngisi-ngisi. Baca lanang sih alhamdulillah rono sing ngantuk. Gus, lagi jam 6 kok. Nanti kalau dia setengah 6, nggak ada salah lapo, nggak gue sepatu cepet tuh. Helm mandi yang biar selesai. Pakai sepatu, nggak boleh nggak pakai sepatu. Kalau sekolah pakai sepatu, Leo. Tajir. Saya sekolah nggak pakai sepatu, tak takzir ngatik di depan masjid kalungan sandal.
keturunan kasutan. Murid yang baik itu murid yang bertaat dengan peraturan sekolah. Pakai sepatu, pakai kasut, anut ini. As-samawati. As-samawati. Murabba mabni. Sebab gimana berubahnya? Asamawatu, asamawati, samawati. Kenapa kok tu titi? Karena jama muannas salim rafa nasab jar alamatnya as-samawati robnya sebab mamul bi isim dohir as-samawati maf'ul bi isim dohir alamatnya kasroto jama muannas salim ora ono sing dimukadarokan alamatnya kasroh sebab apa jama isim yang menunjukkan mana banyak apa jama muannas salim kamu jangan ngomong isim yang menunjukkan mana perempuan banyak. Masa langit perempuan? Lihat terus cowoknya siapa? Awan. Ini namanya mu'annas majazi. Mu'annas majazi itu adalah mu'annas sing wandul. Saiki kaya wedok tapi kok maco. Ada kan? Kalau wedok gayane jalan, mlakune lu ngene. Nak potong lu cepak. Saya itu punya saudara. Anaknya bule saya. Datang ke tempat saya kira lelaki. Piye cung, kabeh cung. Aja salaman ini. Ayai, saya perempuan. Ya kamu perempuan. Perempuan. Nah orangnya jangan pakai kerudung. Jangan pakai kerudung, rambutnya cepat. Potongannya kayak tentara. Yang bener, potonganmu cepat. Apa itu mulai? As-samawati alamatnya kasroh. Sebab jamak muannas salim. Ma'rifat nakira. Sebab siwat isim jamid dan kalau isim jamid mana mas? Biar cari isim jamid dan berhubung samawati ini adalah mu'annas majazi, maka kamu boleh ngomong gini apa? Boleh umpamanya ada fiilnya ini tuh. Umpamanya futiro diciptakan itu boleh futiros samawatu, boleh futirotis samawatu, boleh diberi tatanis sakinah, boleh tidak diberi tatanis sakinah. Kenapa? Mu'anasnya majazi. Contoh seperti rijalun. Rijalun itu jamak taksir. Jamak taksir itu fi hukmil mu'anas majazi. Jadi kamu boleh ngomong gini, qoma ar-rijalu, boleh qomatir rijalu. Paham? Qoma ar-rijalu, qomatir ar-rijalu. Aku tadi ngomong apa coba? Apa?
Ayah apa ya? Jangan mengingatkan masa lalu kamu. Nanti kalau lihat cantik ngantuk gitu, saya teringat sama si cantik itu. Tapi ngantuknya si cantik orang kaya ngene iki. Iki ngantuk ambek cungkir wale. Wal ardo asamawati dibaca nasab, makanya wal ardo ini do, jangan dibaca di. Wal ardo apa kalimat? Huruf atop ada berapa huruf atop? Coba Gus, huruf atop ada berapa Gus? 10. Coba sebutkan. Guru pembimbingmu siapa? Fardan. Di Fardan wonge. Oh, Tito tok ae. Panggil. Suruh anu. Suruh ke sini. Terus sini Fardan. Sampai ditutup ya. Guru pembimbingnya Fardan. Saya dibimbing karo gurune tuwa sing dibimbing. Wawi Erobnya nasab sebab atop nasak. Apa atop nasak? Isim yang ikut pada maksud al-ardo target al-ardo kalimat isim sedang al-murab ya ya di media sosial ini, Facebook saya pemecah rekor. Gimana juga? 1 bulannya ini tidak kurang dari 8.000 chattingan status. Sangar kan? Sangar. Saya mendapatkan penghargaan. Uangnya banyak itu. Uangnya banyak, enggak saya ambil tapi. Nanti saya ambil kalau kamu nikah. Jadi sedekahkan sama kamu aja. Alah tenor jelke pitik ae. Jelke pitik. Subhanakallahumma